Nah disinilah yang menurut saya kita melayani dengan hati tanpa terkotak-kotak oleh partai. Mohon maaf, mungkin yang partai juga akan marah sama saya karena saya tahu orang partai juga baik-baik, baik-baik dan juga dia melayani juga tidak dengan hanya melulu soal partai, tidak. Tapi mungkin saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Makanya saya memilih udahlah saya nggak independen aja. Gitu ya. Nah, jadi itulah yang saya ingin lakukan, bahwa permasalahan daerah kita angkat ke pusat. Bukan kalau saya keliling daerah, permasalahan pusat kita bawa ke daerah, bukan. Permasalahan daerah. Contoh konkret ringan tapi tidak terselesaikan. Di Sidrap, Makassar. Saya datang bersama dengan rombongan. Ketika di sana Bupati ngadu. Gimana nih Pak Ketua? Saya mendampingi Pak Ketua DPD dan kita kan ketua Pak Lanyala Mahmud Mataliti. Gimana kita dapat bantuan hibah dari Saudi Arabia. Hibahnya adalah kurma 27 ton untuk ponpes. Baik. Sampai setelah mau Lebaran Haji besok nih, kok belum selesai-selesai. Ternyata nyangkut di mana? Di Surabaya. Mereka nggak punya link untuk itu. Pak Nyala alhamdulillah dia tahu tentang saya, dia langsung nengok aja ke saya. Bu Silvi, ini urusan Komite 3. Sebenarnya urusan pelabuhan bukan urusan saya, tapi whatever, ini masalah ponpes jadi bagian saya. Inilah enaknya kita juga pernah Lemhanas. Kalau kita pernah Lemhanas kan kita punya mitra yang luar biasa ya. Jadi link itu luar biasa lah ya. Luar biasa, makanya silaturahim itu dua hal, panjang umur, murah rezeki. Jaga terus itu, murah rezeki artinya rezeki hubungan kan rezeki. Telepon, ternyata telepon katanya bukan soal pelabuhan, ini persoalan bea cukai. Telepon bea cukai, alhamdulillah kelar. Kan subhanallah. Paling tidak itulah ya membantu bagaimana menyelesaikan ya suatu permasalahan. Betul. Itulah universitas. Ada IAIN. Itu sekitar ada 18. 9 yang terseok-seok bertahun-tahun pengen jadi UIN. Ingat? Kalau jadi UIN kan dia bisa buka fakultas-fakultas yang lain. Lebih banyak. Fakultas kedokteran khususnya. Yang sekarang lagi dibutuhkan sekali. Betul kan. Alhamdulillah saya lapor sama ketua saya, Pak ini rasanya mesti diangkat di tingkat pimpinan. Kita undang, 4 menteri kita undang. Menteri Pendidikan karena ada diktinya di sana. Menteri Agama karena urusannya agama. Menteri Pan-RB karena kaitannya dengan PNS, dengan kepegawaiannya. Menteri Dalam Negeri karena ini urusan kedaerahan juga. Alhamdulillah nggak sampai 2 hari. Kelar. 9 langsung resmi menjadi UIN. Bayangkan, ini kan artinya kita sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Betul. Karena susah melewati menurut saya birokrasi yang begitu berbeda. Apalagi di Indonesia itu sudah terkenal birokrasinya kompleks, Bro. Betul, sangat kompleks. Jadi Pak Silvi itu memberikan terobosan ya bagaimana sebenarnya sebagai seorang anggota DPD harus tetap melayani masyarakat. Betul. Dan hebatnya sebagai seorang anggota DPD tidak hanya melayani di konstituennya saja, tetapi Nusantara. Itulah yang menjadikan sesuatu yang berbeda. Pak Silvi. Ya, hiruk pikuk politik mau tidak mau, pasti Pak Silvi merasakannya. Ya, betul. Pemilih 2024 masih jauh. Kalau kita orang Betawi, Belanda masih jauh. Tapi sekarang sudah mulai bergerak. Ya, saya membaca di beberapa media, salah satunya ada keinginan teman-teman DPD untuk mengamandemen undang-undang pemilu agar salah satunya adalah DPD juga bisa ikut serta atau bagian bisa mencalonkan presiden. Nah, kira-kira memang ada keinginan seperti itu, Pok? Sebenarnya bukan soal presidennya, ini soal keadilan. Keadilan. Artinya dulu kan kita ada 4 ya. Betul. Jadi ada yang namanya anggota DPR. Baik. Ada utusan daerah. Betul. Ada utusan golongan. Betul. Terus kemudian semua jadi MPR. Betul. Sekarang utusan golongan selesai. Utusan daerah jadi DPD. Ya. Dan anggota DPR. Betul. Nah sekarang ketika memilih presiden adanya di mana? Yang menentukan undang-undang segala macam itu DPR. Nah sekarang kok DPD suaranya hilang? Padahal punya
pemilih, punya konstituen, punya masa. Bahkan dia benar-benar representasi dari daerah. Betul. Bayangkan di provinsi yang begitu besar hanya 4 perwakilannya. 4 perwakilannya. Dan dia, mohon maaf saya bilang, dia menguasai grassroots. Hampir rata-rata loh anggota DPD RI itu adalah mantan gubernur, mantan wali kota, mantan bupati. Bahkan mantan politikus juga ada di dalamnya. Mantan politikus, mantan menteri dan lain sebagainya ada di sana. Yang artinya pengalaman sudah sangat banyak sekali. Nah sementara kok tidak ada sih yang namanya calon presiden itu dari independen. Sebagaimana DPD. Yang menyuarakan daerahnya. Setuju dong kalau cuma 2 calonnya, satu calon yang mewakili partai, satu calon yang mewakili independen. Soal menang atau kalahnya kita kembalikan kepada masyarakat. Bagaimana dia memilih pemimpin yang terbaik. Kalau soal fraksi, kita punya 136 fraksi. Banyak ya? Begitu banyak karena 34 provinsi kali 4. 136. Betul. Yang punya suaranya sendiri-sendiri loh. Dan itu representatif dari jumlah penduduk Indonesia. Yang mempunyai hak memilih. Nah, logika aja, masa nggak ada perwakilannya? Cuman itu aja, bukan soal kali Bu Sylvie pengen jadi ini, enggak. Kita cuma ingin keadilan. Bagaimana suara kita sebagai independen yang representasi dari daerah juga bisa ikut dalam kancah kompetisi calon presiden. Nggak ada soal kali dia mau jadi anggota ketua segala macam. Itu hands of God, tergantung Allah. Tapi kita berjuang dulu bahwa keadilan ini harus dirasakan lewat regulasi. Makanya kita minta soal amandemen, bukan amandemen dalam arti soal itu saja. Presiden threshold juga itu menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Iya, itu menjadi perdebatan kan sampai sekarang. Kalau cuma 20% mungkin ada partai-partai yang orangnya hebat-hebat, dia tidak masuk karena berada di ambang batas. Tidak masuk dalam ambang batas itu. Nah ini yang mesti dipikirkan. Profesor Faisal Santiago adalah orang yang paling tepat untuk memikirkan itu. Sudah banyak yang teman-teman yang kita diskusi mengenai hal itu, ya mudah-mudahan itu menjadi suatu jadi pemikiran lah ke depan. Buat Pok Sylvie, terakhir nih. Apa harapan Pok Sylvie kepada masyarakat untuk menjadikan bangsa ini sesuai amanah Undang-Undang Dasar 45 yang pada goalnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Nah ini tentu dengan pengalaman Pok Sylvie di birokrat, juga pengalamannya di DPD. Nah ini paling tidak bisa menjadi motivasi teman-teman yang nanti akan mengikuti jejak langkah Pok Sylvie dalam menjadikan Indonesia adil dan makmur. Kira-kira apa Pok yang bisa disampaikan? Sebenarnya banyak ya kalau kita lihat dari dimensi mana saja. Tapi mungkin kali ini, saat ini saya mungkin lihat dari Human Development Index. SDI kita mengacu pada 3 basis. Yang pertama adalah bagaimana masalah pendidikan. 2 masalah kesehatan. Yang ketiga masalah income per kapita atau pendapatan. Siapapun mau jadi presiden, mau jadi anggota legislatif, mesti dia mengacu pada 3 hal ini. Sama dengan ketika kita negara ini kita ingin maju, negara kita yang SDA-nya gemah ripah loh Jinawi, yang SDM-nya banyak yang cerdas. Di Jerman juga selalu Profesor Habib dari Indonesia, Profesor dari Indonesia. Sebenarnya SDM-nya tidak diragukan. Itu luar biasa. Nah maksud saya, mari kita sama-sama concern paling tidak dengan 3 hal ini. Kalau kita concern dengan 3 hal ini, pendidikan kita SDM-nya bagus, kesehatan kita menjadi fokus yang utama. Artinya jangan ada korupsi di sana, betul-betul untuk masyarakat dan berkeadilan, tidak ada diskriminasi, skala prioritas itu penting, income per kapita diperhatikan, tidak hanya daerah-daerah besar saja, tetapi juga merata sampai ke daerah 3T. Nah ini menurut saya kalau kita konsentrasi pada ke sana, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang betul-betul bisa membuat masyarakatnya sejahtera, pemimpinnya adil, mau tidak memikirkan kepentingan pribadi dan golongan. Insya Allah kita betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pok Sylvie
kepada kita semua. Terakhir, apa pesan Pok Silvi kepada, paling tidak dong, say hello dong dengan para pemilihnya Pok Silvi di Jakarta atau konstituennya dong. Apakah sudah yang dijanjikan itu sudah direalisasikan sepenuhnya? Pasti saya punya kekurangan, pasti tidak semua yang diharapkan oleh konstituen saya, termasuk alumnus dari Borobudur yang secara tidak pernah saya tahu tiba-tiba membantu saya. Ini luar biasa. Saya pertama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin karena tidak semua belum saya berikan sepenuhnya, artinya saya belum layani. Tapi yang pasti saya punya motto dalam hidup ini. Smart work hard with heart based on 2R, regulation and religion. Artinya apa? Bekerja keraslah dengan cerdas. Jangan membabi buta kebetulan, nanti cuma ada lelah. Tapi dengan cerdas. Artinya ada skala prioritas di sana. Setelah kita bekerja keras dengan cerdas, kemudian kita dengan hati. Ada keikhlasan, maaf, tanpa pamrih, karena rezeki itu akan mengikuti dengan sendirinya. Dan berbasis pada 2R. R yang pertama, kalau kita ingin selamat di dunia, berbasislah pada regulasi. Apapun regulasi, mau regulasi RT kayak, mau regulasi aturan-aturan pemerintah daerah, pemerintah pusat, ikutin. Jangan melanggar. Insya Allah kita selamat di dunia. Dan kalau kita ingin husnul khotimah, ingin selamat di akhirat, based on religion. Berbasislah pada agama yang kau yakini kebenarannya. Insya Allah kita akan selamat di akhirat. Nah ini yang saya katakan bahwa kita harus berpikir, bekerja dengan cerdas tapi ikhlas dengan hati, tapi berbasis pada regulasi dan religi. Akhirnya sekali lagi saya mohon maaf lahir batin belum bisa memenuhi semuanya, tapi saya akan berbuat terus. Menurut saya mari kita bekerja tidak mengenal ruang dan batas waktu, 24 hour on call kalau apabila dibutuhkan, termasuk Profesor Faisal. Kapan saja Profesor Faisal siap Prof. Siap, terima karena kasih, luar biasa. Saya lagi terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Prof. Faisal Santiago. Terima kasih Pok Silvi yang sudah meluangkan waktu di kesibukan hari-harinya bisa menyampaikan hadir di podcastnya Universitas Borobudur di Borobudur Hukum Channel. Sampai ketemu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam obrolan santai sore berikutnya. Salam.